Halo teman-teman semua, Bung Atras di sini dan inilah Dongengin. Tak akan pernah bosan untuk selalu mendoakan teman-teman semua, semoga tetap dalam keadaan yang baik. Dan mari, saya ceritakan dongeng sederhana di alur cerita film kali ini. Kisah berlatar belakang tahun 2013. Tepatnya di Sleman, Yogyakarta, wilayah yang sering dijuluki sebagai kota istimewa. Kita akan diperkenalkan dengan seorang prajurit TNI bernama Sarda Ucok dan temannya bernama Serka Heru, yang mana Heru adalah adik seperjuangan Sarda Ucok dalam tim gabungan Kopassus. Singkat cerita, tepatnya pada 19 Maret 2013 jam 2 dini hari, Heru ditemani Alen pergi ke kafe Hugos untuk sejenak melepas penat dari lelahnya bertugas. Kebetulan kedatangan Heru dan Alen bersamaan dengan kedatangan segerombolan preman yang diketuai oleh Diki, yang atas pengakuan salah satu satpam kafe bernama Joko, mereka kerap mengganggu kenyamanan masyarakat dan sering membuat onar di wilayah sekitar Sleman, Yogyakarta. Joko juga menambahkan bahwa Diki dan gerombolan bengisnya kerap membuat kegaduhan di kafe dan sering juga tidak membayar. Kisah berawal dari hal yang sangat sepele. Kala itu terjadi senggolan antara Diki dan Heru di ujung bar, yang mana sebenarnya sangatlah wajar karena kondisi kafe yang sedang ramai-ramainya saat itu. Hingga terjadilah cekcok adu mulut antara mereka berdua. Atas kejadian itu, mereka berdua dibawa keluar oleh salah seorang satpam kafe agar membicarakan masalahnya secara baik-baik dan damai. Saat semuanya dirasa tenang, Heru masuk kembali ke dalam kafe dan menganggap hal yang terjadi tadi hanyalah insiden kecil yang tak berarti. Namun nampaknya tidak dengan Diki dan Dedi. Tanpa banyak bicara, Diki dan Dedi tiba-tiba memukul kepala Heru dan Alin dengan sebuah botol, lalu menusukkan pecahan botol itu ke perut kirinya. Tak sampai di situ saja, gerombolan preman tak berhati itu pun terus memukuli Heru dan Alin dalam kondisi tubuh yang sudah tak berdaya. Hingga Heru pun tewas, sementara Alin sekarat. Dan dengan sombong serta arogannya, Dedi keluar dari kafe seraya berteriak, "Aku telah membunuh seseorang, aku telah membunuh seseorang, aku telah membunuh seseorang." Ia tak sadar bahwa yang ia bunuh adalah seorang prajurit yang telah bersumpah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Tanpa waktu lama, pihak kepolisian langsung meringkus 4 tersangka pembunuhan, yang tak lain otak dari pembunuhan itu adalah Diki dan Dedi. Kemudian salah seorang keamanan kafe juga bersaksi bahwa pada saat kejadian, kurang lebihnya ada 8 orang yang ikut menghabisi Heru dan Alen. Sementara persidangan kasusnya digelar, 4 tersangka pembunuhan itu ditahan di lapas Cebongan, tepatnya di sel blok A5. Kurang lebih ada 31 napi yang ditempatkan di blok A5, dan salah satu dari mereka bersaksi bahwa Diki dan 3 temannya dengan bangga bercerita, ia telah membunuh seorang prajurit TNI. Tanpa ia sadari bahwa satu prajurit terluka, maka akan ada ribuan prajurit lain yang ikut terluka. Tanpa ia sadari juga, kini nyawanya telah terancam. Hingga kisah heroik Sarda Ucok pun dimulai. Kisah berpindah ke tempat pelatihan Gondosuli Gunung Lau. Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura mengumpulkan seluruh anggota Kopassus dan memberitakan kabar duka bahwa Serka Heru Santoso telah gugur karena dibantai preman di kafe Hugos. Komandan juga menghimbau kepada seluruh anggota untuk tetap bersabar dan biarkan hukum yang akan mengadili mereka. Namun tentu saja para prajurit yang lain tidak serta-merta bisa bersabar menahan diri. Darah prajurit mereka mendidih mendengar teman seperjuangan mereka dibantai dengan keji. Salah satunya yaitu Sarda Ucok Tigor Simbolon yang sangat geram dan berniat menghentikan aksi premanisme yang sudah merajalela. Sarda Ucok mulai mencari informasi mengenai para preman yang telah membunuh Serka Heru. Dan Sarda Ucok menemukan fakta bahwa para preman juga pernah menyerang beberapa anggota lainnya. Salah satunya ialah Sertu Seriono yang merupakan anggota Kodim 0734 Yogyakarta.
Ia mengalami koma setelah diserang oleh para preman. Amarah Serda Ucok pun semakin tak terbendung, karena Sertu Suryono adalah sahabat dekatnya, dan bahkan Serda Ucok berhutang nyawa pada Sertu Suryono karena pernah diselamatkan pada operasi militer Aceh. Ada juga fakta yang tak kalah mencengangkan. Ternyata Diki Ambon adalah seorang pembunuh ulung. Dari informasi yang dihimpun, ia pernah membunuh mahasiswa pada tahun 2002, memperkosa seorang wanita pada tahun 2007, dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang mungkin belum terungkap. Singkat cerita, Serda Ucok bersama Serda Sugeng Surmayanto dan Kopral Kodik mengatur sebuah rencana balas dendam kepada para preman, sehingga terkumpullah 12 anggota Kopassus yang bersiap membalaskan dendam. Tak lain tujuannya adalah atas nama kemanusiaan, atas nama jiwa korsa, dan nyawa dibayar dengan nyawa. Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2013, tepatnya jam 12 malam, Serda Ucok dan beberapa personil Kopassus berangkat ke lapas Cebongan dan bersiap untuk melakukan sebuah misi. Mereka mempersiapkan taktik dan membawa beberapa pucuk senjata, di antaranya 3 pucuk senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, 1 buah pistol, serta beberapa peledak berupa granat. Masing-masing prajurit mengenakan rompi dan penutup wajah. Sesampainya di lapas Cebongan, Serda Ucok dan para prajurit lain mulai memasuki lapas. Mereka menemui penjaga lapas yang sedang berjaga dan mengatakan bahwa mereka adalah para petugas dari Polda yang akan membawa beberapa tahanan untuk pindah lapas. Awalnya penjaga lapas tidak mempercayai dan menyimpan kecurigaan. Namun kemudian penjaga itu ditodong senjata dan diancam akan meledakkan lapas Cebongan apabila tidak diizinkan masuk. Dan dengan terpaksa, penjaga lapas membiarkan para prajurit itu masuk. 9 prajurit bertugas di luar. Sementara Serda Ucok, Serda Sugeng, dan Kopral Kodik masuk ke dalam mencari sel blok A5. Dan tanpa waktu lama, mereka menemukan sel A5 yang diisi sekitar 35 napi. Serda Sugeng dan Kopral Kodik berjaga di luar sel, sementara Serda Ucok masuk seorang diri dengan menenteng senjata AK-47. "Yang bukan kelompok Diki menyingkir," ucap Serda Ucok. Otomatis 31 napi yang lain menyingkir, menyisakan 3 napi yang salah satunya adalah Diki. Terlihat Diki dan temannya sangat ketakutan sembari mengangkat tangannya ke atas. Ketika Serda Ucok memandang wajah mereka, darah prajuritnya kembali mendidih dan tiba-tiba suara gemuruh tembakan AK-47 terdengar penging di telinga para napi yang menyaksikan kejadian itu, hingga Diki dan 2 temannya tewas di berondong AK-47. "Mana yang satu lagi?" sambung Serda Ucok. Terlihat seorang napi bernama Ade berdiri di pintu kamar mandi dengan wajah terlihat merah ketakutan. Dan tanpa banyak bicara, Serda Ucok langsung memberondong dengan AK-47-nya hingga preman itu tewas. Serda Ucok mulai melirik jam tangannya. Tak berselang lama setelah 4 preman sadis itu tewas, Serda Ucok dan prajurit yang lainnya keluar meninggalkan lapas. Kejadian itu terjadi kurang lebih hanya 10 sampai 15 menit, waktu yang begitu singkat, menunjukkan bahwa begitu terlatih dan sangat profesionalnya para prajurit itu. Dan kisah pun selesai. Di minggu pertama, para penyidik mulai melakukan investigasi atas kejadian penembakan di lapas Cebongan. Dan pada minggu kedua, para penyidik mulai menemukan fakta bahwa yang terlibat kasus penembakan adalah anggota Kopassus. Hingga sidang kasus penembakan di lapas Cebongan digelar dan berakhir dengan vonis 11 tahun masa tahanan untuk Serda Ucok, 8 tahun untuk Serda Sugeng, dan 6 tahun untuk Kopral Kodik. Itulah kisah penembakan di lapas Cebongan, hingga beritanya menjadi topik yang tak henti-henti diperbincangkan oleh banyak masyarakat. Yang unik adalah komentar masyarakat di berbagai jejaring media sosial. Banyak yang mendukung tindakan pelaku dan menganggap apa yang dilakukannya adalah aksi yang heroik, meskipun ada sebagian masyarakat yang mengecam atas apa yang dilakukan para pelaku.
Apabila ada kesalahan, ketidaklengkapan cerita, tokoh ataupun tempat kejadian, saya meminta maaf dan silakan teman-teman tuangkan di kolom komentar. Terima kasih.